Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Setiawan dari jurusan Bisnis Digital kelas BD 25PA. Saya akan menjelaskan materi mengenai manusia dalam perspektif Islam beserta tugas dan tanggung jawabnya. Islam menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berasal dari tanah yang kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, yang akhirnya menjadi makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dan memiliki kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia dengan ahsanut taqwim, yaitu sebaik-baiknya cipta, dan menundukkan alam semesta beserta isinya kepada manusia agar manusia dapat memelihara dan mengelola serta melestarikan keberlangsungan hidup di alam semesta ini. Manusia merupakan makhluk yang unik dan istimewa dalam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, manusia disebut dengan berbagai istilah seperti insan, bashar, bani Adam, dan Anas, yang masing-masing menunjukkan aspek berbeda dari keberadaan manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia Allah diciptakan dari tanah dan kemudian diberi ruh darinya, yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan, dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya. Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia berasal dari unsur fisik yaitu tanah dan unsur rohani yaitu ruh dari Allah yang menjadikan manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani sekaligus. Lalu Al-Quran memberikan kedudukan yang sangat mulia kepada manusia. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Wujud dari kemuliaan manusia ini adalah dengan adanya akal, kehendak bebas, dan tanggung jawab moral. Bahkan malaikat pun Allah perintahkan untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan Allah yang paling sempurna. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Tugas dan tanggung jawab manusia. Manusia dalam Al-Quran tidak hanya sebagai makhluk penerima nikmat, tetapi juga sebagai makhluk yang diberi amanah oleh Allah. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan pikulah amanat itu oleh manusia. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Amanat itu antara lain adalah tugas sebagai khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu menjalankan perintah Allah, menegakkan keadilan, dan menjaga alam semesta. Kemudian ada juga sifat-sifat manusia yang terdapat dalam Al-Quran. Antara lain, yang pertama itu lemah, ada di Quran Surat An-Nisa ayat 28. Yang kedua zolim dan bodoh, ada di Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Lalu yang ketiga mencintai harta, ada di Quran Surat Al-Adiyat ayat 8. Namun, sifat-sifat ini bukanlah bentuk pesimisme, melainkan pengingat akan pentingnya pendidikan, pengendalian diri, dan bimbingan ilahi. Potensi dan tujuan hidup manusia. Potensi utama manusia adalah menjadi hamba yang taat kepada Allah dan menjadi khalifah di bumi. Tujuan utama penciptaan manusia yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kehidupan manusia seharusnya mengarah kepada pengabdian terhadap Allah, membangun peradaban yang adil, dan menjaga keseimbangan kehidupan. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.